Halo teman-teman, hari ini gue pengen ngomongin tentang fans MU karena ini lagi dalam window transfer ya. Kita udah ngelihat klub kita baru datengin satu pemain. Tapi gue pengen ngomongin tentang fans MU itu kalau ngelihat rumor transfer dengan banyaknya media yang mengasihi berita, memaparkan banyak sekali berita pemain-pemain yang terkoneksi ke Manchester United. Itu terkadang gue terfikirkan sedikit, ya walaupun nggak tahu ya ini salah atau nggak, tapi ini opini pribadi. Apakah fans MU pernah terfikirkan kalau itu rumor bohong ya? Itu rumor agak nggak masuk akal ya. Ide konten ini tuh berangkat karena kalau gue lagi live streaming, banyak banget yang suka nanya sama gue tentang apakah Mbappe bakal ke MU, apakah Vini bakal ke MU. Katanya rumornya kayak gitu loh bang. Gue agak sedikit ketawa kalau ngeliat rumor kayak gitu karena itu kan nggak masuk di akal walaupun emang namanya rumor transfer atau namanya sebuah gosip itu adalah fakta yang tertunda terkadang. Cuman kalau ngelihat nama-nama besar seperti Mbappe, seperti Vinicius Junior, seperti Erling Haaland, seperti Vitinha, seperti Due, Kvara, Barcola, Olise, Harry Kane, Luis Diaz, atau pemain-pemain yang sekarang ini lagi top tiernya nih, karena era-eranya mereka banyak lah yang di luar yang gue sebutkan tadi. Terus ke Manchester United, kayak kadang ya kalau kita sebagai fans ya seneng lah. Kalau misalkan ngelihat emang ini rumor transfer beneran terjadi atau emang dealingnya itu udah lagi diusahakan dari pihak klub sama sampai ke pihak agennya itu sendiri. Tapi kan kita sebagai manusia juga bisa berpikir dong, ngelihat suatu berita di era sosial media yang terlalu banyak too much information, kita harus menyaring lagi dong, apakah ini rumornya serius? Apakah rumor ini valid? Sumbernya dari mana sih? Apakah sumber trust me? Ataukah sumber dari jurnalis yang emang kredibel? Yang kita tahu kan jurnalis kredibel itu dikit banget. Fabrizio Romano aja yang kita tahu kredibel, itu nggak 100% kredibel kan. Apalagi setelah beberapa kasus yang kredibilitasnya itu dipertanyakan bahkan sampai turun. Kita, kalau gue pribadi, gue lebih sering ngeliat David Ornstein, Ben Jacobs, Di Marzio, walaupun Fabrizio juga tetap gue lihat lah. Tapi itu sebagai fans kan punya akal untuk melihat contoh in case kasus di sini Mbappe yang katanya mau ke MU. 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu. Atau Vinicius. Atau Valverde deh. Kan nggak make sense aja gitu. Mbappe ke MU ngapain? Kayak dia didatangkan oleh Fiorentina Perez sebegitu susahnya loh. Dia ini pemain bintang yang literally waktu dia pindah dari PSG ke Madrid itu sangat amat saga transfer yang membagongkan. Sama seperti kayak Ronaldo ke Madrid, Neymar ke Barca atau Barca dari PSG, Pogba ke MU, dari Juve ke MU. Terus Dembele dari Barca ke Dortmund, dari Dortmund ke Barca. Coutinho dari Liverpool ke Barca. Eden Hazard dari Chelsea ke Madrid. Ini tuh pemain-pemain yang kalau dirumorin transfer sebenarnya setiap musim dia bakalan digoreng. Tapi kan kita sebagai fans juga tahu gitu, ngelihat ya kali bro, rumor transfer Mbappe itu beneran MU. Lagi nggak mungkin kan, ngapain gitu. Kadang gue suka terfikirkan aja ngelihat fans yang menginterpretasikan rumor transfer atau cara pembelian pemain itu segampang itu. Kan kita tahu kalau misalnya kita pernah main game FIFA, emang beli pemain itu gampang banget, apalagi pemain bintang. Kita tinggal pakai klub kaya yang duitnya banyak. Contoh di sini City, Madrid, PSG. Terus kita deal nih sama pemain bintang, ketemu dia, negosiasi gaji, atau bahkan sebelum ketemu dia, kita deal sama head coachnya. Habis itu deal gaji sama dia, habis itu udah besoknya dia datang ke klub kita, foto sama jersey klub kita. Kan nggak segampang itu. Banyak hal yang harus dilewatkan. Jadi kalau untuk ngelihat di sini kayak itu kan nggak masuk akal, nggak masuk di akal aja kalau misalkan lu ngelihat rumor yang sumbernya aja nggak tahu jelas, habis itu dikaitin. Apalagi semenjak Piala Dunia ini, banyak banget nama-nama wonderkid. Ayub Buadi deh contohnya ke MU. Emang ini pemain bagus, emang ini pemain kalau bisa dibilang untuk seumuran dia, kelasnya ada lah. Tapi kan kita nggak bisa menilai dia dalam satu match. Lu harus melihat juga ke belakang dia penampilannya seperti apa. Gue nggak bermasalahkan liga dia ya, karena kualitas pemain itu kalau once dia bagus ya bagus aja. Tapi kan kita lihat di next match berikutnya apakah dia bagus. Lihat lagi di next match berikutnya apakah dia konsisten emang bagus terus. Dan kalau dia dikaitin sama klub kita, apalagi seorang wonderkid,
itu bukan cuma klub kita yang mantau. Ya kalau kita pingin mah pingin dia datang ke MU, ayo Buadi. Tapi kan gak segampang itu. Apalagi MU straight to the point banget dengan Bareda bilang kalau dia nggak mau didikte soal transfer. Yang gue pikir pemain-pemain nanti yang datang ke MU itu kalau bisa dikatakan gak ada di radar rumor transfer ini. Itu gue terfikirkan gara-gara ngeliat statementnya Bareda aja. Terus ditambah dengan statement Bruno yang karena terjadi lebih terkuatkan, mengkerucutkan MU nggak mau ngambil Matheus Fernandes sama Sandro Tonali, Elliot. Itu kan akalnya dipakai gitu kan manajemen. Kenapa kita sebagai fans juga nggak pakai akal kita untuk ngelihat sebuah transfer? Ngerti nggak? Manajemen udah mulai pakai akal. Dia tahu Elliot Anderson harganya 100 juta plus add-ons. Ya dia turun, nggak mau. Dia tarik diri. Dia ngelihat Sandro Tonali 100 juta loh. Tottenham nebus dia. Ya ngapain nih manajemen? Kita tarik mundur diri lagi. Matius dengan gajinya, dengan pemain umur segitu dengan gaji 250 ribu pound sterling per minggu. Manajemen mundur. Kan itu kan berarti ada akal yang dipakai kan. Ada probability yang diukur sama manajemen. Nah kita sebagai fans ngelihat rumor transfer itu juga kita harus pakai akal, pakai probability untuk ngelihat apakah ini sumbernya bagus, apakah ini sumbernya kredibel, apakah ini transfer bakalan bisa nggak ya terrealisasikan. Kalau dibedah untuk cocok apa nggak main sama MU, semua profil pemain hampir rata-rata cocok. Tergantung gimana pelatih lebih memakai dia seperti gimana. Tergantung pelatih bisa nyocokin profil dia yang mungkin berbeda dengan selama ini pemain-pemain mengisi di starting eleven, menambahkan suatu ramuan baru dan menjadi pembeda kan. Nggak usah mikirin soal strategi cocok atau enggaknya, tapi apakah masuk akal atau enggak kalau ini ditebus, masuk akal nggak kalau dia ke MU, masa Mbappe ke MU, Vini ke MU, kan lucu aja gitu loh. Ya kalau dibilang pengen ya pengen, walaupun dengan kepribadian mereka yang sangat amat alfa, yang dimana Vini bisa melululantahkan Sabi, Perez lebih pilih Vini daripada Sabi, Mbappe yang kita tahu, no offense, kedua pemain itu emang bagus banget individualisnya. One man show-nya oke banget, gak usah diraguin lah kualitasnya. Tapi cara dia bersikap itu kan kayak gimana? Kita kan udah tahu banget fans MU. Pemain-pemain kita itu selama 13 tahun ini problematiknya kayak gimana kan? Ya kita nggak mau lah squad kita dirusak lagi, yang squad kita sekarang ini udah sehat kan. Jadi kan lu nggak mau kan masih Rafael Leao deh kemarin. Rafael Leao apakah ke MU bang? Ya Leo-nya emang pengen main di MU, tapi kan MU nggak mau. Leo dengan sikap dia di Milan seperti itu, emang lo mau? Banyak fans Milan yang mungkin gak suka juga dengan sikap Leo yang star syndrome karena dia main dari muda. Jadi boleh kita berandai-andai atau berdiskusi apakah kalau misalkan ini pemain ke MU mau nggak atau cocok nggak, boleh. Tapi kalau udah sampai berstatement dengan mengatakan pemain ini bakal ke MU, kayaknya nggak wise dan nggak bijak. Lebih ngelihat rumor transfer itu dipikirin biar enak berdiskusinya, biar enak ngobrolnya. Jadi nggak bikin kita ketawa gitu kalau ngelihat sebuah statement. Mungkin gitu aja teman-teman video kali ini. Ini cuman hanya opini belaka aja, lagi tiba-tiba terfikirkan aja. Kalau misalkan kalian suka boleh banget di subscribe, likes, dan komen. Kalau misalkan ada ide konten boleh banget dicantumin di kolom komentar. Siapa tahu di next video bisa gue bahas. Thank you teman-teman.